Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fadila Lutfi dengan NIM H022160. Di sini saya akan menjawab soal praktikum rancangan percobaan tahun 2023 dengan koas Lydia Zaila Wijaya. Yang pertama, saya akan menjawab soal percobaan POT dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaO3 dan rock fosfat terhadap pH tanah, pH tersedia, N total, dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kaca UNS. Jadi ini di rumah kaca, maka menggunakan RaLF. Kemudian dosis pupuk CaO3 yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, 4 gram, sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4,5 gram. Percobaan dilakukan dengan 4 ulangan. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil analisis laboratorium. Untuk itu dilakukan analisis statistik dengan menggunakan SPSS dan RStudio. Kemudian langkah yang pertama, saya akan menyalin tabel ini ke dalam Excel yang telah saya salin sebelumnya. Di sini terdapat perlakuan dengan menggunakan dosis pupuk CaO3 dan dosis pupuk fosfat, dan adanya 4 ulangan. Kemudian parameter yang akan diuji adalah pH, pH tersedia, N total, dan produksi kaca. Selanjutnya, setelah menyalin tabel tersebut, kita lanjut ke SPSS, di mana saya juga telah menyalin dari Excel menuju ke aplikasi SPSS ini. Kemudian langkah selanjutnya ke variable view, kemudian merename sesuai dengan perlakuan, ulangan, dan variabel yang akan diuji. Selanjutnya untuk perlakuan, kita menggunakan tipe string, sedangkan ulangan dan variabel yang akan diuji menggunakan type numerik. Kemudian sini ada 8 dengan desimal. Untuk perlakuan dan ulangan adalah 0. Kemudian pH 2. Selanjutnya label kita samakan dengan nama yang di sini. Kemudian values di sini terdapat 3. Itu juga dengan dosis pupuk fosfat seperti ini. Selanjutnya ini merupakan ulangan yang terdapat 4 ulangan, kemudian 8 kolom. Kemudian untuk perlakuan measure kita beri nominal, dan juga ulangan nominal. Untuk variabel pilih scale. Selanjutnya kita menuju ke data view. Setelah itu kita akan menjawab soal yang nomor 1A. Bagaimana hasil uji ragamnya? Interpretasikan hasil tersebut.
Setelah memasukkan data, kemudian kita menuju ke analis, kemudian general linear model, univariate. Selanjutnya untuk dependent variable, kita memasukkan satu-satu variabel yang akan diuji. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu. Selanjutnya ini untuk faktor yang mempengaruhi ada dosis pupuk Ca, CO3 dan dosis pupuk fosfat. Karena ini dengan menggunakan rancangan Ra LF untuk ulangan tidak dimasukkan ke dalam faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya menuju ke model, kita di sini dipilih Boole terms. Selanjutnya ini untuk dipindah ke sini, dosis pupuk Ca, CO3, selanjutnya ada dosis fosfat dan pengaruh keduanya. Setelah itu continue, kemudian ada kita pilih post load, kita masukkan semua. Selanjutnya ada ini dipilih untuk LSD dan CAN. Selanjutnya langsung aja ke continue, kemudian min overall, continue, option kita deskriptif anak statistik. Setelah sudah di setting, langsung oke. Di sini ada analisis varian atau ANOVA, dimana dosis pupuk Ca, CO3 semuanya ini berpengaruh signifikan, pH berpengaruh signifikan pemberian dosis pupuk Ca, CO3, pupuk fosfat dan Ca, CO3 ditambah fosfat, karena hasilnya yang kurang dari 0,01. Selanjutnya di sini juga berpengaruh berbeda karena pH dengan dosis Ca, CO3, Ko, yang pertama K0, yang kedua K1, yang ketiga K2 berpengaruh berbeda, dimana yang pertama bisa disimbolkan dengan A, yang kedua bisa disimbolkan dengan B, yang ketiga bisa disimbolkan dengan C. Selanjutnya sini pengaruh dosis pupuk fosfat juga berbeda, dimana dosis dengan pemberian PO itu berbeda dengan P1, sedangkan PO dengan P2 menunjukkan tidak berbeda signifikan. Selanjutnya untuk menganalisis linear model,
unvariate, kita ganti variabel dengan yang lain. Sini ada B tersedia, kemudian kita cek lagi, kita sudah kosong, sudah banyak means kita masukkan overall, continue, kemudian option descriptive statistik, continue, punya oke. Langsung menuju ke analisis varians, di mana dosis pupuk Ca CO3 berpengaruh signifikan terhadap B tersedia. Itu juga dengan dosis pupuk fosfat dan pemberian pupuk fosfat Ca CO3 dan pupuk fosfat berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya itu kurang dari 0,01. Selanjutnya, untuk analisis selanjutnya, pemberian dosis pupuk Ca CO3 itu berbeda nyata karena pemberian K0 itu berbeda dengan K1 dan K2, sehingga notasi angkanya di sini yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C. Selanjutnya ada dosis pupuk fosfat. Di sini pemberian dosis pupuk fosfat P0 itu berbeda dengan P2 dan P1. Namun untuk P2 dan P1 itu tidak berbeda nyata, sehingga dapat dinotasikan bahwa yang pertama P0 ini A, untuk P2 dan P1 itu B. Selanjutnya kita lanjut ke variabel berikutnya, yaitu N total. Untuk mengecekkan sama, model sudah ada 3, kemudian sini juga sudah sesuai, ini dimasukkan overall, kemudian option descriptive statistik, tentunya continue, kemudian oke. Di sini langsung menuju ke analisis varians, di mana dosis pupuk CO3 dan dosis pupuk fosfat serta pemberian CO3 ditambah dengan pupuk fosfat itu berbeda, tidak berpengaruh signifikan terhadap N total, karena di sini signifikansinya kurang dari 0,01. Selanjutnya ke analisis lanjut, di mana dosis pupuk CaCO3 pengaruh dengan N total, di mana pemberian K0 itu berbeda dengan K1 dan K2, sehingga notasi hurufnya di yang K0 ini A, ini B, dan ini C. Selanjutnya untuk dosis pupuk fosfat
dimana juga sama, P0 berbeda dengan P1 dan P2, namun P2 dan P1 sama, sehingga dapat dikonotasikan dengan angka, dengan huruf B0 A, P1 dan P2 B. Selanjutnya yang terakhir, variabel yang terakhir yang akan diuji, produksi kacang tanah. Kemudian dicek lagi, ini sudah sesuai, sudah sesuai. Selanjutnya EM means overall dimasukkan, continue, kemudian option, descriptive statistik, oke, kemudian kita oke. Sini langsung menuju ke analisis varians, di mana dosis pupuk CaO3 berpengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah karena nilai signifikansinya kurang dari 0,01, sedangkan dosis pupuk fosfat tidak memiliki pengaruh terhadap produksi kacang tanah karena nilainya di atas dari 0,01. Selanjutnya dosis pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,01. Selanjutnya lanjut ke uji lanjut, di mana notasi dari pemberian dosis pupuk CaO3 dengan pemberian K0 itu memiliki notasi huruf yang sama dengan K1, tetapi berbeda dengan K2, di mana yang pertama ini diberi huruf A, kemudian K2 diberi huruf B. Selanjutnya uji lanjut pemberian dosis pupuk fosfat ke produksi kacang tanah, di mana tidak ada pengaruh yang nyata, sehingga dari pemberian dosis pupuk P0, P2 dan P1, sehingga di sini hanya ada satu notasi huruf, yaitu A. Untuk kesimpulannya, kemudian sebelum menuju kesimpulan, kita menjawab soal B, bagaimana korelasinya. Lalu juga sini kita analyze, correlate, variate, kemudian kita masukkan semua variabel yang dibutuhkan kecuali ulangan. Kemudian kita menggunakan korelasi koefisien persen. Untuk ulangan kita tidak masukkan karena RA LF. Kemudian tes signifikansi total, kemudian kita
Oke, sini kita sini terdapat korelasi antara pH dan P tersedia, N total, dan produksi kacang tanah. Untuk pembacaan korelasi bisa ke samping atau ke bawah, itu sama saja nilainya, dimana pH dan P tersedia berpengaruh signifikan, memiliki pengaruh signifikan yang dengan adanya tanda bintang 2 seperti yang terpampar di layar. Kemudian pH dan N total juga memiliki korelasi positif signifikan. Kemudian pH dan produksi kacang tanah memiliki korelasi positif signifikan. Begitu juga dengan P tersedia terhadap pH tanah memiliki nilai yang berkorelasi positif signifikan. Kemudian P tersedia dengan N total memiliki korelasi positif signifikan. Kemudian P tersedia terhadap produksi kacang tanah memiliki korelasi positif signifikan. Selanjutnya juga N total juga memiliki korelasi terhadap pH dengan positif signifikan. Selanjutnya N total dengan P tersedia positif signifikan. Selanjutnya N total dengan produksi kacang tanah positif signifikan. Yang terakhir, produksi kacang tanah dengan pH positif signifikan, P tersedia dengan produksi kacang tanah positif signifikan, dengan kemudian yang selanjutnya produksi kacang tanah dan N total juga positif signifikan. Selanjutnya, setelah menjawab yang pertama, soal 1B untuk korelasi, kemudian kita menjawab C. Bagaimana kesimpulan dari percobaan ini? Kesimpulannya dapat dilihat melalui korelasi, kemudian kita di atas, bahwasanya dosis pupuk terhadap pH tanah memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga notasinya akan berbeda antara pemberian KO K0 dengan K1 dan K3, K2, sehingga notasi angkanya juga berbeda. Itu juga dosis fosfat terhadap pH. Di sini terdapat perbedaan yang signifikan dari P0 dan P1, P2 dan P1, sehingga notasinya di sini A untuk P0 dan A untuk P2, P1 B. Kemudian untuk P tersedia juga memiliki pengaruh yang signifikan, di mana dosis pupuk CO3 terhadap P tersedia memiliki pengaruh yang berbeda nyata, di mana K0 berbeda nyata dengan K1 dan K2, K1 dan juga berbeda nyata dengan K0 dan K2, sehingga notasi
huruf yang diberikan adalah A, B, dan C. Selanjutnya, pengaruh dosis pupuk fosfat terhadap beta sardia, di mana P0 memiliki berbeda nyata dengan P2 dan P1, sedangkan P2 dan P1 tidak berbeda nyata, sehingga notasi hurufnya di sini ada A, B, dan B. Kemudian analisis varian dari N total di sini berpengaruh signifikan. Selanjutnya, uji lanjut dapat diketahui bahwasanya K0 berpengaruh berbeda nyata dengan K1 dan K2, sehingga notasi hurufnya A, B, dan C. Selanjutnya ada N total, di mana P0 memiliki berbeda nyata dengan P1 dan P2, sedangkan P1 dan P2 tidak berbeda nyata, sehingga notasi hurufnya di sini ada A, B, dan B. Kemudian di sini terdapat perbedaan bahwasanya dosis pupuk fosfat itu memiliki tidak signifikan dibandingkan dengan pemberian dosis pupuk CaO3 dan CaO3 tambah pupuk fosfat. Sehingga untuk uji lanjutnya K0 dan K1 memiliki tidak berbeda nyata, sedangkan K0 dan K2 sedangkan K2 memiliki pengaruh yang berbeda nyata terhadap K1 dan K0, sehingga notasi hurufnya di sini untuk K0 A, K1 A, dan K2 B. Kemudian di sini juga tidak memiliki pengaruh yang berbeda nyata antara P0, P2, dan P1, sehingga di sini untuk pemberian notasi hurufnya adalah A semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi RStudio, di mana kita akan menyelesaikan soal nomor 1 dengan menggunakan RStudio. Langkah yang pertama dengan mengimpor data set yang telah dipindah ke Excel. Selanjutnya kita pilih browse, kita cari data yang kita input Excel, kemudian kita ganti namanya menjadi RALF, sheetnya diubah juga menjadi RALF, kemudian range-nya A1 banding B37. Setelah itu kita import.
Oke, data sudah masuk, kemudian kita lanjutkan dengan menulis script yang akan kita gunakan dalam analisis menggunakan RStudio. Sebelum itu kita checklist agricole dan juga do research. Setelah sini sudah masuk, kemudian kita mulai menulis script. Yang pertama dengan menulis script hashtag RALF pengitaran, kemudian hashtag lihat data, kemudian pengitaran, selanjutnya str RALF, kemudian gitaran. Selanjutnya ada RALF khusus pupuk CaCO3 tahap panah as faktor. Setelah itu kita masukkan RALF, kemudian dolar khusus pupuk CaCO3, jangan lupa gitaran. Selanjutnya RALF dolar dosis pupuk fosfat, kemudian kita beri tanda panah as faktor. Selanjutnya RALF dolar dosis pupuk fosfat, kemudian gitaran. Setelah itu str RALF, kemudian gitaran. Setelah itu cuma ini RALF, kemudian gitaran. Seperti ini. Data sudah masuk ke dalam RStudio melalui script yang telah kita tulis. Selanjutnya ada uji ANOVA. Stack uji ANOVA dan uji lanjut. Setelah itu kita run. Kemudian karena kita sini menggunakan RALF, kita menggunakan analisis as factorial complexity randomized design for two factor. Kita di sini menggunakan script ini untuk kita ubah dengan data yang telah kita masukkan seperti ini. Kemudian data diganti dengan RALF kurung bawah koma 4 banding 7. Selanjutnya untuk faktor A kita ganti dengan
Ra RaLF dolar dosis pupuk CaCO3, kemudian faktor B juga kita ganti dengan RaLF dolar dosis fosfat. Kemudian untuk multiplet comparison test kita ganti dengan 1. Setelah itu kita run. Setelah keluar hasil analisis, dapat diketahui bahwasanya dengan menggunakan RStudio dapat diketahui secara langsung pengaruh perlakuan terhadap parameter yang kita akan uji. Dimana untuk uji ANOVA dan uji lanjut dapat diketahui bahwasanya faktor A sebagai dosis pupuk CaCO3, faktor B sebagai dosis pupuk fosfat, dan faktor A dengan faktor B sebagai dosis pupuk CaCO3 dan dosis pupuk fosfat, kombinasi keduanya memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya simbol bintang 3 yang ada dalam analisis of variance table terhadap pH. Selanjutnya untuk uji lanjutnya, perlakuan dosis pupuk CaCO3 memiliki konotasi huruf yang berbeda antara perlakuan K0, K1, dan K2 terhadap pH, sehingga dapat dikatakan berbeda nyata. Kemudian untuk perlakuan pupuk fosfat dengan parameter pH dapat diketahui bahwasanya pupuk perlakuan P1 memiliki konotasi A, sedangkan perlakuan P2 memiliki konotasi B, sehingga hubungan keduanya adalah berbeda nyata. Sedangkan P2 dan P0 memiliki konotasi huruf yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata. Selanjutnya, kelebihan dari RStudio juga dapat langsung diketahui pengaruh kombinasi antar perlakuan K dan P, di mana K adalah dosis pupuk CaCO3 dan P adalah dosis pupuk fosfat. Saya kasih salah satu contoh pengaruh terhadap pH, di mana perlakuan K2 dan P1 dengan konotasi huruf A memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata karena konotasi huruf yang sama dengan pada perlakuan K2 dan P2. Sedangkan untuk perlakuan K2 dan P1 dengan K2 dan P0 memiliki korelasi hubungan yang berbeda nyata, di mana dapat diketahui bahwasanya konotasi huruf K2P1 dan K2P0 adalah A dan B. Kemudian kita lanjut untuk uji ANOVA terhadap P tersedia. Di sini juga dapat diketahui bahwasanya faktor A sebagai dosis pupuk CaCO3 dan faktor B sebagai dosis pupuk fosfat, dan juga kombinasi antar kedua pupuk
dari pupuk CaCO3 dan pupuk fosfat memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Dapat diketahui dengan pembacaan konotasi 3 bintang yang tertera pada layar ini. Kemudian untuk uji lanjut, pengaruh dosis pupuk CaCO3 dengan P tersedia memiliki hubungan yang berbeda nyata, di mana perlakuan K0 memiliki konotasi huruf C, K1 memiliki konotasi huruf B, K2 memiliki konotasi huruf A, sehingga dapat dikatakan untuk berbeda nyata. Selanjutnya ada uji lanjut pengaruh dosis pupuk fosfat terhadap P tersedia, di mana pengaruh dosis pupuk dengan fosfat dengan perlakuan P1 dan P2 memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata karena konotasi huruf yang sama, yaitu A. Sedangkan untuk P2 dan P0 memiliki konotasi huruf yang berbeda, sehingga dapat dikatakan berbeda nyata. Selanjutnya untuk kombinasi perlakuan antar kedua pupuk, K2 dan P1 memiliki konotasi huruf A, di mana hal tersebut akan berbeda nyata dengan perlakuan K1 dan P2 yang memiliki konotasi huruf B. Sedangkan K1 P2 yang memiliki konotasi huruf B tidak berbeda nyata dengan K2 P2 yang memiliki huruf B juga. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pengaruh dosis pupuk CaCO3 sebagai faktor A dan pengaruh dosis pupuk fosfat sebagai faktor B. Kemudian ada kombinasi antar kedua pupuk tersebut, di mana terhadap N total, di mana dosis pupuk CaCO3 memiliki tingkat signifikansi yang tinggi, dan pupuk faktor B, dosis pupuk fosfat juga memiliki pengaruh yang tinggi. Kombinasi antar kedua pupuk tersebut juga memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat dinyatakan karena terdapat simbol bintang 3 yang menyimbolkan bahwasanya pengaruh pemberian pupuk terhadap N total sangat signifikan. Selanjutnya untuk uji lanjut, pengaruh dosis pupuk CaCO3 dengan N total, dapat diketahui bahwasanya pengaruh pemberian dosis pupuk CaCO3 berbeda nyata karena pada perlakuan K0 memiliki notasi huruf C, K1 memiliki notasi huruf B, K2 memiliki notasi huruf A. Hal tersebut berbeda nyata karena notasi huruf yang berbeda. Selanjutnya ada pengaruh pupuk fosfat terhadap N total, bahwasanya dapat diketahui bahwa perlakuan P2 dan P1 memiliki notasi huruf yang sama sehingga dapat dikatakan tidak berbeda nyata. Sedangkan P1 dan P0 memiliki hubungan korelasi yang berbeda nyata karena notasi huruf yang berbeda. Selanjutnya ada kombinasi antar perlakuan K2 dan P2 memiliki notasi huruf A, sedangkan K2 P1 memiliki notasi huruf A, sehingga notasi huruf yang sama dapat dikatakan bahwasanya hubungan antar kombinasi perlakuan keduanya adalah tidak berbeda nyata. Sedangkan K2 dan P1 dengan K1 P2 yang memiliki notasi huruf B memiliki notasi huruf yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahasanya di sini berbeda nyata. Selanjutnya analisis of variance dari produksi terhadap produksi kacang tanah, di mana faktor A
Sebagai dosis pupuk CaCO3 memiliki signifikansi yang tinggi terhadap produksi kacang tanah dapat diketahui dengan simbol bintang 3 yang tertera dalam layar. Kemudian untuk faktor B, dosis pupuk fosfat tidak berpengaruh signifikan karena atau signifikasi yang rendah karena nilai dari faktor B juga kurang lebih besar dari 0,01 sehingga tidak memiliki signifikansi. Sedangkan kombinasi antar kedua pupuk memiliki kombinasi yang signifikan karena dapat diketahui dari notasi bintang 2 yang tertera dalam analisis dengan menggunakan RStudio tersebut. Untuk analisis selanjutnya dapat diketahui bahwasanya pengaruh pupuk dosis CaCO3 terhadap produksi kacang tanah memiliki pengaruh perlakuan yang berbeda, di mana K0 dinotasikan dengan huruf B, sedangkan K1 dengan huruf B juga. Karena sama notasi huruf yang sama, dapat dikatakan bahwa di sini tidak berbeda nyata. Sedangkan K1 dan K2 memiliki notasi huruf yang berbeda sehingga dapat dikatakan berbeda nyata. Kemudian untuk perlakuan pupuk fosfat terhadap produksi kacang tanah pada perlakuan P1, P2, dan P0 memiliki notasi huruf yang sama, yaitu A, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antar ketiganya tidak memiliki tidak beda nyata. Selanjutnya ada kombinasi antar perlakuan, di mana perlakuan K2P1 memiliki notasi huruf A, sedangkan K2P0 memiliki notasi huruf AB. Dapat diketahui bahwasanya hubungan antar keduanya tidak berbeda nyata karena terdapat notasi huruf yang sama. Sedangkan untuk K2P1 dengan K2P2 yang disimbolkan dengan huruf A dan B memiliki notasi huruf yang berbeda sehingga dapat dikatakan kombinasi perlakuan tersebut berbeda nyata. Kemudian setelah itu kita lanjut ke uji korelasi. Kita menulis skrip lagi untuk uji besar semua, uji korelasi putaran. Selanjutnya kita tulis analisis R A L F sini panah web question ini R A L F kemudian dalam kurung 4/7 dengan menggunakan metode dengan kemudian gitaran, kemudian yang terakhir, skrip terakhir, analisis RAKM, kemudian gitaran. Sini dapat diketahui hubungan korelasi antara pH dengan pH itu sama. Kemudian pH dan P tersedia
memiliki korelasi positif yang tidak signifikan. Kemudian karena uh, uh, karena untuk hasil signifikasi harus mendekati 1, dan pH dan N total memiliki korelasi 0,75 mendekati 1 signifikan. Kemudian pH dan kacang tanah memiliki korelasi 0,57, sehingga untuk ke bawahnya pembacaannya sama. Untuk pH, untuk selanjutnya kita mencoba untuk ke bawah. Untuk produksi kacang tanah memiliki hubungan 0,57 terhadap pH. Kemudian untuk produksi kacang tanah dengan P tersedia memiliki korelasi 0,64, yang berarti positif tidak signifikan. Kemudian N total dengan produksi kacang tanah memiliki korelasi 0,47, positif tidak signifikan. Kemudian kacang tanah dengan kacang tanah karena sama memiliki korelasi 1 menjadi signifikan. Untuk soal nomor 1 dengan menggunakan RStudio telah terjawab. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkomunikasikan 2 faktor, yaitu pupuk dan helator, sehingga dapat diketahui bahwa soal ini menggunakan rancangan RAKF terhadap variabel pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Di sini data dari soal nomor 2. Untuk menjawab soal nomor 2, langkah yang pertama dengan memindahkan data tersebut ke Excel. Ini sudah saya pindahkan untuk dosis pupuk, helator, ulangan, dan parameternya. Selanjutnya, setelah kita pindahkan untuk mempermudah memasukkan ke SPSS, kita masukkan ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan data tersebut ke SPSS. Kemudian kita masukkan variabel view. Selanjutnya kita mengubah nama tersebut sesuai dengan data yang ada di nomor 2, di mana perlakuan dosis pupuk, helator, dan ulangan serta parameter yang akan diuji seperti pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman. Selanjutnya table kita ubah, untuk perlakuan dan ulangan kita ubah menjadi string. Untuk parameter tetap di numerik. Selanjutnya desimal juga. Untuk perlakuan saya di sini memberi angka 0, 0, dan ulangan. Tapi untuk parameter 2, 2, 2, dan 2. Selanjutnya ada label, kita samakan dengan yang ada di data nomor 2. Selanjutnya ada value untuk dosis pupuk. Yang pertama
ada P0, yaitu tidak diberi pupuk atau tanpa pupuk. Yang kedua P1 dengan menggunakan pupuk anorganik. Yang ketiga P2 dengan menggunakan pupuk anorganik plus organik. Selanjutnya ada kelator untuk K0 tanpa kelator, untuk K1 dengan isolat bakteri, untuk yang kedua dengan pemberian pupuk kompos. Selanjutnya ada 4 perlakuan, sehingga kita tuliskan seperti ini. Untuk missing kolom secara otomatis, align juga secara otomatis. Kemudian untuk measure, untuk perlakuan dan ulangan, kita pindah ke nominal, dan untuk parameter scale. Selanjutnya data view untuk menjawab soal 2A, dimana bagaimana hasil uji ragamnya, interpretasikan hasil tersebut. Untuk uji ragamnya, langkah pertama kita mencoba analis, kemudian general linear model, univariate. Selanjutnya kita masukkan parameter yang akan kita uji, kemudian perlakuan kita masukkan sebagai faktor, kelator, dan juga ulangan, karena kita menggunakan rancangan RAKF. Selanjutnya kita pilih model Wheel Terms. Selanjutnya dosis pupuk kita masukkan, kelator, dosis pupuk dan kelator kita masukkan. Selanjutnya karena ini RAKF, ulangan juga akan dimasukkan. Selanjutnya kita akan continue, kemudian kita post hook. Untuk post hook kita masukkan semua, termasuk juga ulangan, kemudian continue. Kita overall, continue, option, descriptive statistic, kemudian continue. Ini oke. Kemudian kita langsung menuju ke analisis variance. Untuk dosis pupuk terhadap pH, di mana nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, lebih dari 0,05, sehingga dosis pupuk terhadap pH tidak berpengaruh signifikan. Kelator kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh secara signifikan, dan pemberian dosis pupuk dari kelator kurang dari 0,05 sehingga signifikansinya sangat signifikan. Dapat diketahui untuk analisis uji ragamnya bahwa pemberian dosis pupuk P1 dengan isolat bakteri dan P2 itu memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata, tetapi untuk P1 dan P0 itu berbeda nyata, sehingga dapat dinotasikan
bahwasanya dosis pupuk terhadap pH tanah terhadap pH dapat dinotasikan dengan huruf A, AB, dan B karena P0 berbeda nyata dengan P1. Kemudian untuk kelator, hubungan kelator dan pH dapat diketahui bahwa di sini tidak berbeda nyata karena K0 tidak berbeda nyata dengan K1, K2 juga tidak berbeda nyata dengan K0, itu juga dengan sebaliknya, sehingga notasi huruf yang ada di sini adalah A, dan A. Untuk ulangan juga tidak berpengaruh, tidak nyata di sini. Kemudian selanjutnya kita uji parameter yang selanjutnya. Kita analyze linear model univariate, kemudian kita pH kita ganti dengan bahan organik. Selanjutnya kita cek untuk modelnya, kita continue, also kita continue, EM means overall, option descriptive statistic. Selanjutnya oke. Untuk ini kita langsung menuju ke analysis of variant. Sini dapat diketahui bahwasanya dosis pupuk berpengaruh nyata terhadap bahan organik, kelator juga berpengaruh nyata terhadap bahan organik, kemudian dosis pupuk dan kelator berpengaruh nyata terhadap bahan organik. Sehingga untuk uji lanjutnya, dosis pupuk dan bahan organik perlakuan P0 berpengaruh nyata terhadap P2, kemudian P2 berpengaruh nyata terhadap P1. Akan tetapi P0 dengan P1 tidak berpengaruh nyata, sehingga notasi huruf yang ada di sini adalah A, AB, dan B. Dan selanjutnya antara kelator dan bahan organik dapat diketahui bahwasanya perlakuan K0 berbeda nyata dengan K1 dan K2. Akan tetapi K1 dan K2 tidak berbeda nyata, sehingga notasi huruf yang di sini adalah A, B, dan B. Selanjutnya ada ulangan dan PO juga seperti pH yang tadi. Kemudian selanjutnya untuk menguji parameter yang selanjutnya, kita analyze linear model univariate, kemudian parameter kita ganti dengan KTK. Kemudian kita cek lagi, masuk sudah, email kita pilih ke overall, option descriptive
statistik sudah sesuai, kemudian kita oke. Sini kita langsung menuju ke uji varia. Di sini juga dapat diketahui bahwasanya dosis pupuk organik berpengaruh signifikan, kemudian kelator juga berpengaruh signifikan. Dosis pupuk ditambah dengan kelator juga signifikan. Untuk uji selanjutnya dapat diketahui bahwasanya pengaruh dosis pupuk organik terhadap KTK, bahwasanya P0 tidak berpengaruh nyata terhadap P2 dan P1, akan tetapi P2 dan P1 berpengaruh nyata. Sehingga notasi pada hubungan dosis pupuk dengan KTK adalah A, B, dan B. Selanjutnya kelator dan KTK juga dapat diketahui bahwasanya perlakuan K0 dan K2 berbeda nyata. K0 dan K1 juga berbeda nyata. Akan tetapi K2 dan K1 tidak berbeda nyata, sehingga dapat dinotasikan dengan huruf K0A, K2B, K1B. Kemudian selanjutnya untuk parameter yang terakhir, ujian parameter yang terakhir, kita masukkan tinggi tanaman. Kemudian kita cek lagi apakah sudah sesuai. Di sini juga sudah sesuai. Kemudian EM means di sini kita overall. Kemudian untuk option kita menggunakan descriptive statistik. Kemudian oke. Untuk analisis dari varians dapat diketahui bahwa tinggi tanaman terhadap dosis pupuk sangat signifikan, kemudian kelator juga signifikan. Dosis pupuk plus kelator di sini kelator tidak signifikan, kemudian dosis pupuk dan kelator tidak signifikan. Dapat diketahui bahwasanya dosis pupuk terhadap tinggi tanaman P0 tidak berbeda nyata dengan P2, sedangkan perlakuan P0 berbeda nyata dengan P1, dan juga P2 berbeda nyata dengan P1. Maka dari hasil tersebut dapat dinotasikan bahwa P0 adalah A, P2 juga A, sedangkan P1 B. Selanjutnya ada tinggi tanaman dengan kelator, di mana perlakuan dengan K1 berbeda nyata dengan K2, akan tetapi tidak berbeda nyata dengan K0, sedangkan K0 tidak berbeda nyata dengan K2 dan K1, sehingga dapat dinotasikan dengan huruf bahwa K1 adalah A, K0 adalah AB, kemudian K2 adalah B. Kemudian setelah menjawab pertanyaan 2A,
Selanjutnya kita menjawab pertanyaan 2B, bagaimana korelasinya. Kita menuju ke korelasi dari RA KF. Kita masuk ke analis, kemudian correlate, bivariate, kemudian kita masukkan variabel, semua variabel, hanya persen, total, dan oke. Sini dapat diketahui bahwasanya korelasi antara pH dan bahan organik adalah negatif, tidak signifikan. Kemudian KTK dan pH signifikan. Kemudian tinggi tanaman dan pH tidak signifikan. Begitu juga bahan organik dan pH negatif signifikan. Selanjutnya ada KTK dan BO bahan organik yang sangat signifikan. Selanjutnya ada bahan organik dan tinggi tanaman. Bahwasanya di sini tidak negatif, korelasinya negatif, tidak signifikan. Selanjutnya ada KTK dengan pH, dimana di sini berhubungan dengan positif signifikan. Kemudian KTK dengan bahan organik positif sangat signifikan. Kemudian KTK dengan tinggi tanaman signifikan. Selanjutnya tinggi tanaman dengan pH negatif, tidak signifikan. Kemudian tinggi tanaman dengan bahan organik negatif signifikan. Kemudian tinggi tanaman dengan KTK tidak signifikan. Kemudian kita menjawab pertanyaan 2C, bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Untuk kesimpulannya, bahwasanya dipengaruhi bahwasanya pengaruh dari pemberian dosis pupuk dan juga kelator akan berpengaruh, memiliki pengaruh dosis pupuk dan pH memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian kelator dan pH memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Kemudian dosis pupuk dan kelator memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pH. Dapat dinotasikan bahwa P1 adalah A, P2 adalah AB, kemudian P0 adalah B. Hubungan dosis pupuk dengan pH. Kemudian kelator dengan pH berpengaruh tidak signifikan, sehingga notasinya K0 adalah A, K2 adalah A, K1 adalah A. Kemudian untuk bahan organik, dosis pupuk memiliki pengaruh yang signifikan, kelator memiliki pengaruh yang signifikan, dan juga dosis pupuk dan kelator memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya uji lanjut dapat diketahui bahwa
perlakuan dosis pupuk dengan P0 adalah A, P2 adalah AB, kemudian P1 adalah B. Selanjutnya ada kelator dengan penorganik bahwa K0 adalah A, K1 adalah B, K2 adalah B. Selanjutnya ada dosis pupuk dengan variasi dari KTK bahwa dosis pupuk memiliki pengaruh yang signifikan, kelator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KTK, kemudian dosis pupuk dan kelator memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap KTK, sehingga dapat diketahui bahwasanya perlakuan dosis pupuk P0 memiliki notasi huruf A, kemudian P2 dan P1 memiliki notasi huruf B. Selanjutnya perlakuan kelator dan KTK, di mana notasi huruf K0 adalah A, K2 adalah B, K1 adalah B. Selanjutnya untuk kesimpulan yang terhadap parameter yang terakhir, dosis pupuk memiliki pengaruh yang signifikan, kelator memiliki pengaruh yang signifikan, dan juga dosis pupuk terhadap dan kelator memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Dapat diketahui bahwasanya dosis pupuk terhadap tinggi perlakuan dosis pupuk terhadap tinggi tanaman, di mana notasi huruf perlakuan P0 adalah A, P2 adalah A, P1 adalah B. Selanjutnya juga tinggi tanaman, kelator dengan tinggi tanaman, perlakuan K1 adalah A, K0 adalah A, B, K2 adalah B. Dan juga korelasinya sebagai berikut. Oke, kita kembali lagi ke RStudio untuk menyelesaikan RAKF dengan menggunakan analisis dengan RStudio. Langkah yang pertama, seperti dengan RAA LF yang telah dilakukan, kita mengimpor kembali data yang telah dipindahkan ke Excel. Seperti ini, kita cari. Setelah data, kita tunggu sebentar agar data tersebut dapat diinput. Setelah data terinput, kita memberi nama RAKF. Begitu juga dengan sheetnya, ini diberi nama RAKF. Kemudian dengan menggunakan range A1 dibanding D37. Kemudian kita mengimpor data tersebut. Setelah kita mengimpor data tersebut, untuk mengecek kembali, jangan lupa pada bagian agricole untuk kita checklist, dan juga bagian due research agar kita checklist. Setelah kita checklist,
Selanjutnya kita menuju ke penyusunan skrip untuk menganalisis RA KF dengan menggunakan RStudio. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk data RA KF dengan script stack RAKF dan kita run, kemudian stack lihat data, kemudian kita run. Setelah itu menulis str RA KF. Oke, sudah muncul. Kemudian kita run kembali. Untuk selanjutnya kita menuliskan RAKF dolar. Di sini dosis pupuk, kemudian panah faktor. Selanjutnya RAKF dolar dosis pupuk, kemudian kita run. Oke, setelah itu kita menulis juga RAKF. Kita pencet saja dolar relator. Setelah itu panah faktor RAKF untuk dolar relator. Setelah itu kita tulis str, kemudian RAKF. Selanjutnya summary RAKF. Setelah itu kita lanjutkan. Oke, data yang telah kita input sudah diproses, sudah dimasukkan ke dalam script sehingga menghasilkan data seperti ini. Untuk tahap selanjutnya adalah untuk uji ANOVA dan uji lanjut. Oke, karena ini RAKF, kita menggunakan analysis of factorial randomized block design for 2 factor. Kita mengikuti script yang ada di sini. Oke, setelah itu lepas. Selanjutnya untuk data kita ganti dengan RAKF kurung 4 dibanding
7. Untuk replication vector kita ganti dengan ulangan RAKF ulangan, kemudian faktor A kita ganti dengan RAKF dosis pupuk. Kemudian untuk faktor B kita ganti dengan RAKF relator. Nah, setelah itu multi comparison test kita ganti dengan satu. Setelah selesai kita data yang telah kita analisis dengan menggunakan RStudio pada uji RAKF telah muncul. Kita mulai dari analisis varian mengenai pengaruh dengan pH, di mana replication vector untuk ulangan, faktor A sebagai dosis pupuk, kemudian faktor B dengan sebagai chelator, dan kombinasi faktor A dan faktor B atau kombinasi dosis pupuk dan chelator. Untuk keempat tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pH karena angkanya di atas dari 0,01 dan tidak ada kode bintang yang menyertai angka di belakang. Selanjutnya untuk analisis lanjut, dapat diketahui bahwa P merupakan dosis pupuk. P merupakan perlakuan dengan menggunakan dosis pupuk terhadap pH, di mana perlakuan P0 dan juga P2 memiliki terdapat huruf notasi yang sama, sehingga hubungan antar keduanya adalah tidak beda nyata. Sedangkan untuk P0 dan P2, P0 dan P1 memiliki notasi huruf A dan B, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan P0 dan P1 adalah beda nyata. Selanjutnya perlakuan dengan menggunakan chelator itu dapat disimbolkan dengan huruf K, di mana K1, K2 dan K0 memiliki notasi huruf yang sama, sehingga ketiga perlakuan tersebut berpengaruh atau memiliki hubungan tidak beda nyata terhadap pH. Selanjutnya juga sama seperti analisis RALF dengan menggunakan RStudio. Di sini kelebihan dari RStudio terdapat kombinasi
antar perlakuan. Di sini terdapat kombinasi antara dosis pupuk dengan kelator. Nah, saya contohkan untuk hubungan antar kombinasi perlakuan, di mana P0 dan K2 memiliki notasi huruf A, sedangkan P2 dan K1 memiliki notasi huruf AB, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya P0 dan K1 dengan P2K1 memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata karena terdapat adanya notasi huruf yang sama. Sedangkan perlakuan P0 dan K1 dengan perlakuan P1K1 yang dinotasikan dengan huruf A dan BC memiliki hubungan yang berbeda nyata karena di sini tidak ada notasi huruf yang sama. Oke, selanjutnya analisis varians terhadap bahan organik, di mana faktor A sebagai dosis pupuk memiliki pengaruh yang signifikan karena nilainya memiliki tidak sekitar 0,01, dan juga faktor B memiliki nilai yang sama sehingga dapat dikatakan signifikan. Untuk kombinasi antara faktor A dan faktor B memiliki hubungan yang signifikan terhadap bahan organik, yang sangat signifikan karena adanya angka yang disertai dengan notasi bintang 3 pada belakang angka tersebut, dan juga memiliki nilai di bawah 0,01. Untuk uji lanjutnya, bahwasanya perlakuan dosis pupuk terhadap bahan organik memiliki perlakuan P1, P2, dan P0, di mana P1 memiliki notasi A, kemudian P2 memiliki notasi AB, sehingga hubungan antar keduanya adalah tidak beda nyata karena terdapat notasi huruf yang sama. Sedangkan P1 dan P0 memiliki huruf berbeda, yaitu A dan B, sehingga dapat dikatakan berbeda nyata. Selanjutnya, untuk pengaruh kelator terhadap pemberian kelator terhadap bahan organik, dapat dikatakan bahwasanya perlakuan K2 dan K1 memiliki hubungan yang sama atau tidak berbeda nyata karena terdapat notasi huruf yang sama. Sedangkan untuk K1 dan K0 memiliki hubungan yang berbeda nyata karena K1 memiliki notasi A dan K0 memiliki notasi B yang berbeda, sehingga dapat dikatakan untuk antara K1 dan K0 berbeda nyata. Selanjutnya terdapat kombinasi perlakuan dosis pupuk dan kelator terhadap bahan organik. Saya beri contoh untuk P1 dan K2 dapat disimpulkan dengan huruf A, sedangkan perlakuan P1 dan K1 dinotasikan dengan huruf AB. Hubungan antar keduanya adalah tidak berbeda nyata karena terdapat notasi huruf yang sama. Sedangkan pada perlakuan P1K2 dengan perlakuan P0K1 dengan notasi huruf A dan BCD memiliki hubungan yang berbeda nyata karena tidak ada notasi huruf yang sama.
Selanjutnya analisis variance dari KTK, pengaruh terhadap KTK. Dapat diketahui bahwasannya faktor A sebagai dosis pupuk memiliki hubungan yang sangat signifikan karena dapat diketahui dengan nilai yang kurang dari 0,01 dan juga terdapat bintang 3 yang ada di belakang notasi angka tersebut. Sedangkan faktor B, pemberian kelator, memiliki pengaruh yang signifikan, bahwasanya terdapat 2 bintang yang ada di belakang angka notasi tersebut, sedangkan kombinasi antara dosis pupuk dan kelator memiliki hubungan yang signifikan, kecil signifikansinya, karena terdapat 1 bintang yang ada di belakang angka tersebut dan mendekati angka 0,01. Sedangkan untuk uji lanjut, pengaruh dari dosis pupuk terhadap KTK, di mana perlakuan P1, P2, dan P2 memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata karena notasi huruf yang sama. Kemudian untuk P2 dan P0 memiliki hubungan berbeda nyata karena di sini notasi huruf A dari P2 dan P0 yang berbeda. Selanjutnya pengaruh kelator, pemberian kelator terhadap KTK, di mana K1 dan K2 memiliki notasi huruf yang sama sehingga dapat dikatakan tidak berbeda nyata, sedangkan K2 dan K0 memiliki notasi huruf yang berbeda yaitu AB sehingga dapat dikatakan berbeda nyata. Untuk selanjutnya, kombinasi antara 2 faktor atau 2 perlakuan yang telah diberikan, di mana P1 terhadap KTK, di mana P1 dan K2 memiliki notasi A, sedangkan P1 dan K1 memiliki notasi AB, sehingga hubungan antar kedua perlakuan tersebut adalah antar kombinasi 2 perlakuan tersebut adalah tidak berbeda nyata karena terdapat 2 notasi huruf yang sama. Sedangkan untuk perlakuan P1 K2 dengan P2 K1 memiliki hubungan yang berbeda nyata karena tidak ada notasi huruf yang sama. Selanjutnya, analisis variance terhadap tinggi tanaman. Dapat diketahui bahwasanya faktor A sebagai dosis pupuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tinggi tanaman, sedangkan kelator tidak mempengaruhi signifikansi terhadap tinggi tanaman. Begitu juga dengan kombinasi antara pemberian dosis pupuk dan kelator tidak berpengaruh signifikan karena kedua perlakuan tersebut tidak memiliki tidak diikuti dengan notasi bintang di belakangnya. Untuk selanjutnya, perlakuan pemberian dosis pupuk terhadap tinggi tanaman, di mana perlakuan P1 atau di sini dinotasikan sebagai A, dan P2 perlakuan P2 dinotasikan sebagai B, memiliki hubungan yang berbeda nyata karena notasi huruf juga berbeda. Sedangkan untuk perlakuan dosis pupuk P2 dan P0 memiliki hubungan yang tidak berbeda nyata karena tidak ada
perbedaan notasi huruf antara P2 dan P0. Selanjutnya ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman berpengaruh dengan kelator, di mana kelator pemberian kelator K2 dan K0 memiliki notasi huruf yang sama, di mana K2 memiliki notasi huruf A, sedangkan K0 memiliki notasi huruf AB, sehingga ada huruf yang sama, sehingga dapat dikatakan untuk tidak berbeda nyata. Kemudian untuk K2 dan K1, dengan K2 memiliki notasi huruf A, sedangkan K1 memiliki notasi huruf B, maka dapat dikatakan bahwa K2 dan hubungan K2 dan K1 itu adalah beda nyata. Selanjutnya ada kombinasi. Perlakuan dengan menggunakan dosis pupuk dan kelator dapat mempengaruhi tinggi tanaman, di mana saya beri contoh untuk P1 dan K0 dengan notasi A, dan P2 dan K2 memiliki notasi AB, memiliki pengaruh yang tidak berbeda nyata karena terdapat notasi huruf yang sama. Sedangkan untuk perlakuan P1 dan K0 yang dinotasikan dengan huruf A dengan P2 K0 dinotasikan dengan huruf BC memiliki hubungan yang berbeda nyata karena tidak ada huruf yang sama. Kemudian setelah uji ANOVA dan uji lanjut, kita lanjutkan untuk menentukan hubungan korelasi. Kita kembali untuk mengetik skrip, di mana kita mengetikkan korelasi antara. Selanjutnya kita mengetik analisis dot RAKF, kemudian panah, correlation, kemudian RAKF, kita kasih kurung 4/7 dengan metode sama dengan ini mohon maaf, ini untuk skrip ini kita masukkan di sini. Sama dengan person. Oke, kemudian kita run. Selanjutnya ada analisis RAKF, kemudian kita run. Nah,
Di sini kita telah mendapatkan hubungan korelasi antar variabel dari data RAKF yang telah kita masukkan, di mana pH memiliki hubungan yang sama atau signifikan dengan pH karena sama. Kemudian pH dengan B0 memiliki hubungan positif tidak signifikan. Kemudian pH dan KTK memiliki hubungan positif juga tidak signifikan, dan pH dengan tinggi tanaman memiliki hubungan yang negatif tidak signifikan. Di sini kita bisa membaca dengan vertikal maupun horizontal, itu sama saja karena untuk menghemat waktu bisa dibaca. Saya beri contoh untuk membaca secara vertikal, di mana tinggi tanaman memiliki pengaruh dengan pH negatif signifikan. Kemudian tinggi tanaman berpengaruh dengan memiliki pengaruh dengan bahan organik tidak negatif tidak signifikan. Kemudian ketika dengan tinggi tanaman memiliki pengaruh signifikan, kemudian tinggi tanaman dengan tinggi tanaman pasti signifikan karena memiliki nilai yang sama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Di sini saya telah menyelesaikan dengan menggunakan dua aplikasi. Pada soal pertama dengan menggunakan SPSS dan RStudio, kemudian untuk soal kedua juga menggunakan SPSS dan RStudio. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.